Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatur Rohmah akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan etis praktis. Pengambilan keputusan etis praktis. Ketika praktisi bisnis menghadapi masalah etika, pedoman pertama seharusnya adalah kode etik perusahaan dan profesional. Tetapi kode-kode itu sering tidak diterapkan secara spesifik terhadap masalah yang dihadapi. Kerangka menyeluruh untuk membuat suatu keputusan etis, yaitu memotivasi perkembangan. Memotivasi perkembangan ini menjadi sangat penting bahwa para eksekutif dan direksi perusahaan harus memberikan tambahan perhatian dan tata kelola perusahaan dan panduan yang diberikan sebagai tambahan peran mereka sendiri dalam perusahaan. Kerangka kerja pengambilan keputusan. Sebuah keputusan atau tindakan dianggap etis atau benar jika sesuai dengan standar tertentu. Kerangka kerja ini dirancang untuk meningkatkan pertimbangan etis. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis atau EDM menilai efektivitas keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat A. Konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya. B. Hak dan kewajiban yang terdampak. C. Kesetaraan yang dilibatkan. D. Motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Pendekatan filosofis, sebuah ikhtisar, konsekuensialisme, utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Para filsuf telah lama berfokus pada pengambilan keputusan terbaik dan perspektif masyarakat seperti halnya perspektif individu. Tetapi arti penting dari filosofi tersebut belum dihargai dan dipahami dalam bisnis dan profesi. Konsekuensialisme, utilitarianisme, atau teologi. Konsekuensialisme bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Bagi mereka, kebenaran dari keputusan atau suatu perbuatan tergantung pada konsekuensinya. Pendekatan konsekuensialis mengharuskan kita untuk menganalisa keputusan dalam hal kerugian dan manfaatnya bagi pemangku kepentingan dan untuk mencapai sebuah keputusan yang menghasilkan kebaikan dalam jumlah besar. Analisa dampak pemangku kepentingan, pemangku komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Bagi kebanyakan pengusaha, evaluasi ini sebelumnya didasarkan pada dampak keputusan itu terhadap kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Biasanya, dampak tersebut telah diukur dalam bentuk keuntungan atau kerugian yang timbul, karena laba telah menjadi ukuran tingkat kebaikan yang ingin dimaksimalkan oleh para pemegang saham. Di sini yang berhubungan dengan perusahaan, yaitu pemegang saham, aktivis, pemerintah, kreditur dan debitur, pesaing, karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya, termasuk media yang dapat dipengaruhi oleh atau yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Pengukuran dampak yang dapat diukur.
Laba merupakan dasar untuk kepentingan pemegang saham dan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan perusahaan kita. Di masa inflasi, laba merupakan hal yang penting untuk menggantikan inventori pada harga tinggi yang diperlukan. Produk yang tidak termasuk dalam laba dapat langsung diukur. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan melakukan pencemaran, biaya pembersihan biasanya dikeluarkan oleh individu, perusahaan atau kota yang terletak di hilir atau di arah angin. Biaya tersebut disebut sebagai eksternalitas dan dampaknya dapat diukur langsung oleh biaya pembersihan yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, produk yang tidak termasuk dalam laba tidak dapat langsung diukur. Eksternalitas lain muncul ketika biaya tersebut dimasukkan dalam penentuan laba perusahaan, tetapi ketika manfaatnya dinikmati oleh orang-orang di luar perusahaan, sumbangan atau beasiswa, yaitu sebagai contoh eksternalitas. Yang tentunya akan menarik untuk memasukkan perkiraan manfaat yang terlibat dalam keseluruhan evaluasi nantinya. Membawa masa depan ke masa kini. Apa yang dianjurkan di sini di sub ini bukan berarti mereka meninggalkan keuntungan jangka pendek sebagai sebuah ukuran, tetapi mereka juga mempertimbangkan dampak bahwa eksternalitas saat ini memiliki kesempatan besar dalam mempengaruhi perusahaan baru di masa depan. Selanjutnya, menangani ketidakpastian hasil. Seperti dalam analisis penganggaran modal, ada perkiraan yang tidak pasti. Namun, berbagai teknik telah dikembangkan untuk memasukkan ketidakpastian ini ke dalam analisis keputusan yang diusulkan. Sebagai contoh, kita bisa menghitung nilai hasil yang diharapkan dengan rumus nilai hasil yang diharapkan sama dengan nilai hasil kali kemungkinan terjadinya hasil. Berikutnya yaitu identifikasi dan peringkat pemangku kepentingan. Ada saatnya di mana ketika penambahan manfaat sederhana dan biaya tidak sepenuhnya mencerminkan pentingnya pemangku kepentingan atau dampak yang terlibat. Sebagai contoh, pemangku kepentingan tergolong miskin, ia tidak mampu melakukan tindakan pengobatan, atau mungkin ia memiliki simpanan yang sangat sedikit sehingga anggota keluarganya yang lain, mungkin anak-anak, akan menderita. Selanjutnya, identifikasi dan interes pemangku kepentingan.
Hak pemangku kepentingan. Selanjutnya, penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Keadilan di antara para pemangku kepentingan. Kepedulian atas perlakuan yang adil telah menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini. Begitu juga terkait isu-isu tentang diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lainnya yang menyangkut perekrutan, promosi, dan pembayaran. Akibatnya, keputusan akan dianggap tidak etis kecuali jika dipandang wajar oleh semua pemangku kepentingan. Hak pemangku kepentingan. 1. Kehidupan, kesehatan dan keselamatan, perlakuan adil, penggunaan hati nurani, harga diri dan privasi, dan kebebasan berbicara. Selanjutnya, analisis dampak pemangku kepentingan, pendekatan tradisional pengambilan keputusan. 1. Pendekatan 5 pertanyaan tradisional. Yaitu pertanyaannya apa aja? 1. Menguntungkankah? 2. Sah di mata hukumkah? 3. Adilkah? 4. Benarkah? 5. Mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut. Berikutnya, pendekatan standar moral tradisional. Standar moral yaitu utilitarian, memaksimalkan keuntungan bersih bagi seluruh masyarakat. Hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Keadilan, distribusi masyarakat, dan beban yang adil. Pendekatan fastin tradisional. Untuk memahami aturan dasar yang berlaku, mengukur komitmen organisasi secara benar atas proposal, dan melindungi para pembuat keputusan, Fastin mengusulkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap keputusan atau tindakan di masa lalu. Ia menyebut pendekatan ini dengan rekayasa balik sebuah keputusan, karena dilakukan usaha untuk membongkar pengambilan keputusan masa lalu selain untuk melihat bagaimana dan mengapa keputusan tersebut dibuat. Fastin menunjukkan bahwa individu sering dibatasi secara sukarela maupun tidak dalam mengungkapkan nilai-nilai mereka, dan rekayasa balik menawarkan cara untuk melihat melalui tindakan-tindakan mereka di masa lalu dan apa nilai-nilai mereka sebenarnya. Berikutnya, memperluas dan memadukan pendekatan tradisional. Dari waktu ke waktu akan muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan salah satu pendekatan yang telah diuraikan. Namun, harus hati-hati ketika memperluas atau menggabungkan pendekatan yang ada, untuk memastikan bahwa masing-masing bidang kebaikan, keadilan, dan dampaknya terhadap hak-hak individu telah diperiksa dalam analisis yang komprehensif. Jika tidak, keputusan akan kemungkinan salah. Selanjutnya, pendekatan filosofis dan analisis dampak pemangku kepentingan. Pendekatan analisis dampak pemangku kepentingan yang digunakan harus memberikan pemahaman tentang fakta-fakta, hak, kewajiban, dan keadilan yang terlibat dalam keputusan atau tindakan yang penting untuk analisa etika yang tepat
dari motivasi, kebajikan, dan karakter yang diharapkan. Memodifikasi pendekatan tradisional analisis dampak pemangku kepentingan, menilai motivasi, kebajikan yang diharapkan, dan sifat karakter. Motivasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi yang terlalu sempit dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis ketika pedoman diri dan/atau pengawasan eksternal yang pantas tidak mencukupi. Pemantauan eksternal tidak mungkin menangkap semua. Penilaian etis motivasi dan perilaku. Proses penilaian dampak pemangku kepentingan akan menawarkan kesempatan untuk menilai motivasi yang mendasari keputusan atau tindakan yang diusulkan. Meskipun tidak mungkin mengamati akan mengetahui dengan persis motivasi nyata yang terlintas di pikiran pengambil keputusan itu. Sangat mungkin untuk memproyeksikan persepsi yang dimiliki para pemangku kepentingan atas tindakan tersebut. Permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan etis, yaitu masalah bersama. Dalam masalah bersama ini bisa dipetik, yaitu seringkali pengambilan keputusan yang tidak peka terhadap masalah bersama tidak akan memberikan atribut nilai yang cukup tinggi untuk penggunaan aset atau sumber daya, dan karena itu mereka membuat keputusan yang salah. Kesadaran akan masalah ini dapat memperbaiki hal tersebut dan memperbaiki pengambilan keputusan. Mengembangkan aksi yang lebih etis. Menggunakan serangkaian pendekatan filosofis, 5 pertanyaan, standar moral, pastiin, atau pendekatan bersama yang memungkinkan aspek-aspek tidak etis dari sebuah keputusan dapat diidentifikasi, kemudian dimodifikasi secara berulang-ulang untuk memperbaiki dampak keseluruhan dari keputusan tersebut. Berikutnya, kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan, yaitu menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis, salah menafsirkan harapan masyarakat, berfokus pada kepentingan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham, berfokus hanya pada legalitas, batas keberimbangan, batas untuk meneliti hak, konflik kepentingan, keterkaitan di antara pemangku kepentingan, kegagalan untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan. Mengacuhkan kekayaan, keadilan, dan hak. Kegagalan untuk mempertimbangkan motivasi untuk keputusan. Kegagalan untuk mempertimbangkan kebajikan yang diharapkan untuk ditunjukkan. Terima kasih untuk yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.